Jadi gara-gara kisah ini hadis Arba'in ke-1 muncul. Nah, sebelum kita dengar kisahnya, mari kita baca lanjutan hadisnya. Hadis Arba'in ke-1, part 2. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, penyebab hadis ini turun adalah ketika ada seorang lelaki yang berhijrah dengan niat ingin menikahi seorang wanita, bukan niat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwa ada seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan yang sangat cantik yang dikenal dengan nama Ummu Qais. Namun, perempuan tersebut menolak dan memberikan syarat untuk menikahinya. Syaratnya adalah lelaki tersebut harus berhijrah terlebih dahulu ke Madinah. Dia pun akhirnya berhijrah dan kemudian menikahi Ummu Qais. Para sahabat radhiyallahu anhu tidak menyebutkan nama lelaki tersebut. Alasannya untuk menutupi hal yang tidak bagus dari seorang muslim. Lelaki tersebut dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais karena niatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menikahi perempuan yang dicintainya. Lelaki itu berhijrah bukan untuk mendapatkan pahala berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, dari kisah tadi kita bisa tahu bahwa niat adalah penentu diterimanya amal yang kita lakukan. Ada 3 keutamaan yang bisa diambil dari hadis tentang niat tersebut. Di antaranya, 1. Sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak sah melakukan wudhu atau sholat jika tidak diawali dengan niatnya masing-masing. 2. Sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Jika niatnya baik, maka pahala yang ia dapat. Jika niatnya buruk, maka siksa yang ia dapat. Walaupun niat buruknya itu dalam bentuk perbuatan baik. 3. Segala perbuatan manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu ketaatan, kemaksiatan, dan perkara mubah. Perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik, seperti pejabat yang korupsi, lalu berniat untuk disedekahkan ke fakir miskin. Maka itu hukumnya tetap dosa dan haram. Ketaatan. Segala perbuatan taat berkaitan dengan niat di dalam kebenaran dan kelipatan pahalanya. Misalnya, ia berbuat taat dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ria atau pamer untuk orang lain. Maka ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika niat ria, maka ketaatannya akan berubah menjadi maksiat. Adapun perkara mubah bisa menjadi pahala dengan niat yang baik atau bisa memperoleh pahala yang berlipat dengan banyak berniat baik. Wallahu a'lam bishawab.